Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rizky Alawiyah, NPM 181111100322. Saya mahasiswa PGMI kelas G semester 4 UIN Raden Intang Lampung. Nah, jadi kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan umi saya tentang COVID-19 atau yang kita kenal dengan Corona. Emang corona itu apa? Jadi Corona itu virus yang pertama kali ditemuin di Wuhan. Wuhan itu ada di Cina. Nah, COVID-19 itu udah ditemukan dari tahun 2019, makanya namanya itu COVID-19. Nah, dari Cina itu menyebarlah ke berbagai negara. Sampai sekarang udah sekitar seratusan lebih negara yang terjangkit virus COVID-19 ini. Jadi yang bawa orang Cina kemana-mana gitu? Bisa jadi orang Cina yang bawa kemana-mana, atau warga-warga dari negara lain itu datang ke Cina, terus mereka pulang ke negaranya, jadilah nyebar di negara itu. Seperti itu. Terus ada nggak sih apa tanda-tanda atau gejala-gejalanya orang itu sakit corona? Nah, dari info yang beredar, COVID itu gejalanya dia menyerang ke pernapasan. Jadi gejalanya yang muncul itu mungkin bisa, pertama itu demam, terus juga pilek, batuk, dan juga sesak nafas. Nah, itu yang menjadi ciri dari COVID-19 ini. Memang nampak seperti masuk angin biasa, tapi ya memang itu yang menjadi ciri COVID-19. Loh katanya ada apa nggak gejalanya nggak kelihatan tapi orang itu apa kena corona itu katanya malah lebih bahaya itu bagaimana? Nah, itu jadi semenjak ada corona ini di Indonesia itu muncul istilah-istilah baru seperti ODP. ODP itu orang dalam pantauan. ODP ini orang-orang yang habis berkunjung dari tempat yang terjangkit COVID. Terus ada PDP. PDP ini pasien dalam pengawasan. Nah, pasien ini mereka yang sudah menunjukkan gejala seperti demam, panas, batuk, dan juga sesak nafas. Nah, selanjutnya ada OTG. OTG ini yang tadi Umi bilang. Jadi orang tanpa gejala padahal dia itu positif COVID, cuman karena imun badannya bagus, jadi dia tidak menunjukkan gejala seperti batuk, demam, ataupun sesak nafas, tapi dia positif. Nah, kenapa berbahaya? Karena dia nggak tahu kalau dia itu positif, jadi dia bisa datang ke sana sini, terus dia bisa menularkan virus itu ke orang lain dan membawa virus itu ke tempat yang lain lagi. Menurut Kiki efisien nggak sih pencegahan itu apa orang yang tadi ada gejala atau tidak ada gejala tapi harus stay at home di rumah itu? Iya, menurutku karena kan itu kan isolasi diri ya. Mm-mm. Nah, fungsinya kan supaya dia tidak menyebarkan ke tempat lain atau ke orang lain. Ketika dia stay di rumah, itu kan ngebuat dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi, virus itu karena dia kekebalan tubuhnya bagus, jadi virus itu tidak akan muncul atau mengakibatkan sesak nafas atau dan sebagainya. Jadi dia dianjurkan untuk tetap stay di rumah karena dikhawatirkan dia menularkan ke orang lain. Selain itu apalagi pencegahannya? Nah, sekarang-sekarang ini kan anak sekolah, orang pekerja, ataupun pegawai-pegawai kebanyakan kerja di rumah. Anak sekolah aja sampai sekarang masih diliburin sampai tanggal 29 Mei oleh pemerintah diliburkan. Orang-orang yang bekerja juga dibuat WFH atau work from home. Dari situ juga tujuannya untuk memutus rantai persebaran dari si COVID ini. Jadi selain atau kita sekarang kenalnya dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ada juga tindakan yang bisa kita lakukan. Misal cuci tangan. Cuci tangan juga harus di air mengalir. Terus juga pakai sabun. Jadi nggak cuma asal cuci tangan. Paling lama minimal cuci tangan itu 20 detik. 20 detik di air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, selanjutnya sekarang kita juga dianjurkan untuk keluar rumah pakai masker, ya kan? Keluar rumah pakai masker, terus sering cuci tangan, terus menghindari bersentuhan. Makanya sekarang kalau misal ketemu sama orang nih, kita nggak salaman, karena tujuannya itu untuk membatasi atau memutus rantai persebaran si virus corona ini. Nah, selain itu juga kita dilarang atau tidak dianjurkan untuk menyentuh bagian muka. Kenapa? Karena kan si COVID ini menyerang pernapasan. Misal kita nyentuh mulut
atau kita nyentuh hidung atau kita nyentuh mata, itu nanti ada saluran yang menuju ke pernapasan kita. Makanya kita tidak dianjurkan untuk menyentuh muka. Maksudnya itu kita diliburkan sekolah bukan berarti harus piknik segala macam. Nah, benar. Kalau jadi memang adanya kita di rumah untuk mencegah penyebaran virus tadi, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi gitu teman-teman, tentang si COVID dan alasan kenapa kita diliburin atau belajar di rumah. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.